Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 10184047. Pada video ini saya akan menjelaskan codingan dari program Arraini saya. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, di sini saya memiliki project, yaitu nama project saya yaitu Mila Tugas, dan di dalam project saya memiliki dua file, yaitu milatugas.java dan frame Mila Tugas. Pertama, kita akan membuka atau membahas dari file Mila Tugas. Nah, ini adalah codingan dari file Mila Tugas saya. Di sini pertama saya membuat variabel instan, yaitu NIM mahasiswa, nama mata kuliah, semester mahasiswa bertipe atau string, dan biaya per mata kuliah mahasiswa, total SKS, SKS max, jumlah SKS bertipe data integer. Lalu di sini saya membuat konstruktor dengan yang memiliki parameter 4 parameter, yaitu 3 parameter bertipe data string dan 1 parameter bertipe data integer, di mana konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Lalu di sini saya membuat metode setNIM, set semester, dan set mata kuliah untuk penyuntingan atau pemberian nilai pada variabel. Dan di sini saya juga membuat metode jet nama mata kuliah, jet semester, jet per MTK untuk melakukan atau untuk pengembalian nilai variabel. Lalu di sini saya membuat metode ambil data yang berfungsi untuk memberikan nilai pada biaya per mata kuliah sesuai dengan angkatan, di mana jika angkatan adalah 20, maka biaya per mata kuliah mahasiswa adalah 50.000. Jika bukan, dia bertanya ke kondisi selanjutnya, apakah angkatan adalah 19? Jika ya, maka biaya per mata kuliah mahasiswa adalah 50.000. Jika angkatan mahasiswa 18, maka biaya per mata kuliah mahasiswa adalah 30.000. Dan jika angkatan bukan 18, 19, dan 20, maka otomatis biaya per mata kuliah mahasiswa adalah 20.000. Nah, lalu selanjutnya saya membuat metode batas SKS, di mana metode batas SKS ini berfungsi untuk memberi data SKS sesuai IPK-nya, di mana jika IPK lebih besar sama dengan 3.00, maka SKS max adalah 15. Jika bukan, apakah IPK lebih besar sama dengan 2.50 dan IPK lebih kecil dari 3.00, maka SKS max adalah 14. Jika kondisi pertama dan yang kedua tidak memenuhi persyaratan, maka otomatis SKS max adalah 13. Lalu metode selanjutnya ini adalah metode cek SKS, di mana metode cek SKS ini berfungsi untuk memberikan nilai pada SKS sesuai mata kuliah praktek atau bukan, di mana jika SKS baru adalah praktek, maka jumlah SKS-nya adalah 1. Jika bukan praktek, maka jumlah SKS-nya adalah 2. Nah, metode selanjutnya adalah metode jet total, di mana metode ini untuk memberikan nilai total SKS. Nah, selanjutnya kita ke file yang kedua. Tadi ada dua file. File yang kedua adalah file frame Mila Tugas. Kita buka. Dalam file frame Mila Tugas saya ini, di sini ada desainnya dan ada source codingnya juga. Nah, di dalam
desainnya saya memiliki 3 panel. Ada panel header, panel kedua, panel ketiga, di mana panel kedua ini untuk menginput NIM, IPK, dan tombol bersihkan dan tombol keluar. Lalu di panel ketiga ada pemilihan semester. Lalu akan tampil elemen-elemen atau mata kuliah yang akan dipilih di sini, dan jika kita pilih maka akan tersimpan di sini. Lalu ini untuk menampilkan jumlah mata kuliah yang berapa jumlah mata kuliah yang terpilih dan jumlah SKS dari total mata kuliah. Dan mata kuliah untuk menampilkan elemen atau mata kuliah yang terpilih di list pilih. Dan tombol hitung untuk menghitung atau untuk memproses data dari inputan, lalu mengoutputkan data ke teks area pembayaran. Lalu tombol ini untuk menyimpan apa mata kuliah atau elemen yang terpilih, menyimpan ke dalam list pilihan, dan menyimpan ke dalam table. Nah, selanjutnya kita ke source codingnya. Source coding pertama itu pertama kita mengimport semua kelas yang akan digunakan. Ada kelas ArrayList, kelas default list model, kelas JOption pen, kelas default table model, dan kelas table model. Nah, di bawah dari frame nilai tugas extends, di sini saya membuat model baru dengan nama model pilih. Lalu saya membuat model kedua yaitu model pilihan. Lalu di sini saya membuat list data untuk menampung data array list ke dalam list data. Dan ini untuk table model. Lalu ini adalah pembuatan objek dari file nilai tugas, di mana konstruktor saya tadi di dalam file nilai tugas saya memiliki 4 parameter, yaitu 3 parameter yang bertipe data string dan 1 parameter yang bertipe data integer. Lalu di bawah init components, di sini saya menentukan model pilih untuk digunakan oleh list pilih. Lalu untuk yang kedua ini untuk menentukan model pilihan untuk digunakan oleh list pilihan. Lalu ini pemanggilan metode bersihkan untuk membersihkan layar inputan. Lalu ini pemanggilan metode tidak aktif untuk menonaktifkan button simpan, button hapus, dan button hitung. Lalu selanjutnya di sini ini adalah pembuatan dari metode bersihkan, di mana metode bersihkan ini berfungsi untuk menghapus layar inputan seperti teks NIM, teks IPK, mata kuliah, jum matkul, jum SKS, dan pilihan Jcombo box. Jadi yang terpilih adalah berindeks 0 dan teks area juga dikosongkan. Pilih dihapus elemennya, pilihan juga dihapus elemen-elemen yang ada. Lalu metode selanjutnya ini adalah metode keluar, di mana metode keluar ini berfungsi untuk mengeluarkan kita dari program. Tapi di sini dia menampilkan pesan, yaitu ingin keluar. Jika yes, maka tampil program akan keluar, lalu program kita akan keluar. Metode selanjutnya yaitu metode tidak aktif. Metode tidak aktif ini berfungsi untuk agar button simpan, button hapus, dan button hitung tidak bisa
tidak bisa diklik tombolnya atau tidak berfungsi, tombolnya itu tidak bisa berfungsi. Sedangkan metode aktif ini berfungsi untuk mengaktifkan kembali button simpan, button hapus, dan button hitung yang awalnya tidak bisa berfungsi. Maka metode aktif ini berfungsi untuk mengaktifkan kembali tombol button simpan dan button hapus dan button hitung. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode isi list box. Metode isi list box ini berfungsi untuk menambahkan elemen-elemen sesuai dari pilihan JCombo Box, dimana jika JCombo Box 1 adalah ganjil, maka hapus dulu semua atau bersihkan dulu semua yang ada di dalam pilih, lalu tambahkan elemen pemrograman berorientasi objek 2 sampai elemen project pengembangan sistem informasi. Dan jika JCombo Box 1 yang terpilih bukan ganjil, tapi jika yang terpilih adalah genap, maka dia akan menghapus atau membersihkan data-data yang ada di dalam pilih, lalu menambahkan elemen mata kuliah matematika, informatika, sampai elemen percakapan antar personal. Jika tidak ada, jika bukan ganjil dan jika bukan genap, maka pilih akan dihapus atau tidak ada elemen yang tampil. Lalu metode selanjutnya yaitu metode pilih mata kuliah. Metode pilih mata kuliah ini berfungsi untuk menampilkan output ke TXT mata kuliah sesuai mata kuliah yang terpilih, dimana jika combo box 1 yang terpilih adalah ganjil, maka dia bertanya lagi, jika list pilih 1 yang terpilih adalah indeks 0, maka tampil TXT mata kuliah yaitu pemrograman berorientasi objek 2. Tapi jika list pilih yang terpilih adalah berindeks 1, maka TXT mata kuliah yang muncul adalah praktek pemrograman berorientasi objek 2. Begitu pula selanjutnya. Begitu pula dengan ini, jika JCombo Box 1 yang terpilih adalah genap, maka dia akan menampilkan mata kuliah sesuai dengan indeksnya. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode tampil data. Metode tampil data ini berfungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel, menampilkan data array list ke tabel, di mana kita membuat variabel kolom untuk menampung tulisan NIM, nama mata kuliah, semester, biaya per mata kuliah. Lalu kita membuat objek data, di mana di sini kita membuat kolom, yaitu ada 4 kolom, yaitu kolom NIM, nama mata kuliah, nama semester, biaya per mata kuliah. Lalu ini untuk menampilkan data yang telah bertambah dan akan ditampilkan ke dalam tabel. Data yang ada di dalam tabel model akan di-outputkan ke dalam tabel. Nah, untuk metode isi data di sini untuk menambahkan data yang telah kita input tadi yang ada di dalam list data, tinggal ditambahkan. Lalu metode hitung SKS. Metode hitung SKS ini berfungsi untuk menentukan jumlah SKS dan menampilkan output nilai SKS ke jumlah SKS. Di mana di sini saya membuat variabel SKS, total SKS, terus variabel C sama dengan untuk mengambil untuk mengambil jumlah elemen pada pilihan. Lalu variabel D
D sama dengan sesuai yang diinputkan ke dalam jum mata kuliah. Lalu di sini ada kondisi apakah D ini jumlah mata kuliah ini tidak sama dengan 0. Jika D tidak bernilai 0, maka prosesnya yaitu variabel data ini sesuai dengan pilihan yang terpilih, lalu variabel ambil ini nilainya sesuai dari data dari pilihan yang terbaca dari indeks 0 sampai 7. Jika ambil ini indeks 0 sampai 7 tulisannya adalah praktek atau nilainya adalah praktek, maka SKS diproses, yaitu SKS sama dengan SKS tambah 1. Jika ambil bukan praktek, maka SKS sama dengan SKS ditambah 2. Tapi jika kondisi ini bernilai false, maka SKS diproses sama dengan 0. Lalu teks jumlah SKS ini untuk menampilkan output nilai SKS, nilai SKS ini ke dalam jumlah SKS. Lalu metode selanjutnya yaitu metode MTK dipemrogramkan. Metode MTK dipemrogramkan ini untuk menambahkan elemen yang terpilih. Di mana di sini saya membuat variabel NIM, nama mata kuliah, semester, angkatan, SKS baru bertipe data string, dan variabel data SKS bertipe data integer. Di sini ada proses NIM sama dengan teks NIM sesuai dengan penginputan yang ada dalam teks NIM tersimpan ke dalam NIM. Lalu nama mata kuliah sama dengan teks mata kuliah, semester sama dengan sesuai yang terpilih dengan sesuai item yang terpilih, dan angkatan sesuai data dari teks NIM, dan angkatan sesuai data dari teks NIM yang tulisannya berindeks 2 sampai 4. Lalu SKS baru untuk penginputan pada teks jumlah mata kuliah yang tulisannya 0 sampai 7. Terus variabel IPK sesuai dengan teks IPK yang diinput teks IPK, lalu dikonvert ke data float, disimpan dalam variabel IPK. Di sini ada kondisi apakah pilihan sama dengan teks matkul. Jika true, maka tampilkan pesan mata kuliah sesuai dengan yang terpilih telah ditambahkan. Apakah lalu di sini ada kondisi lagi, apakah hitung SKS lebih kecil dari batas SKS dan jet total lebih kecil sama dengan batas SKS, maka tambahkan elemen pilihan ke dalam list pilih. Lalu ini variabel biaya MTK sesuai dengan angkatan. Ini codingan untuk menyimpan data. Dan jika kondisi pertama dan kondisi kedua bernilai false, maka tampil pesan yaitu SKS yang diprogramkan hanya sesuai dari IPK. Lalu codingan ini berfungsi untuk menampilkan berapa mata kuliah yang terpilih, lalu di-outputkan ke dalam txt mata kuliah, txt jumlah mata kuliah. Lalu metode selanjutnya yaitu metode MTK batal diprogramkan. Ini berfungsi untuk menghapus elemen pada list pilihan yang diklik.
Codingan ini berfungsi untuk menyimpan, mengambil nilai dari list pilihan yang diklik lalu disimpan ke dalam data jenis 2. Lalu codingan yang ini untuk menghapus data list pilihan yang diklik. Lalu codingan yang ini untuk memberikan nilai pada teks jumlah mata kuliah sesuai jet nama mata kuliah. Metode selanjutnya yaitu metode hitung. Untuk menghitung dan menampilkan data lengkap dari penginputan, kita menggunakan metode hitung. Dalam metode hitung, saya proses biaya sama dengan biaya per mata kuliah, jumlah mata kuliah sesuai dengan teks jumlah mata kuliah, variabel total. Di sini saya proses variabel total adalah sama dengan biaya dikali jumlah mata kuliah. Lalu variabel NIM sesuai dengan yang diinput di txt NIM, lalu simpan data NIM. Lalu string semester sesuai dengan yang terpilih, sesuai dengan item yang terpilih ke dalam jcombo box 1. Lalu simpan data semester ke dalam objek set semester. Lalu variabel angkatan sesuai dengan yang diinput ke dalam txt NIM. Lalu ambil datanya yang dari huruf kedua sampai 4. Lalu selanjutnya di sini ini adalah variabel keterangan untuk menyimpan data lengkap atau untuk mengambil data lengkap. Lalu akan diinputkan data lengkapnya yang ini pada variabel keterangan pada JTEX area 1. Jadi hasil dari NIM, nilai dari keterangan akan di-outputkan ke dalam TXT area 1. Ini kenapa ya? Lalu di sini ada button bersihkan. Di dalam button bersihkan saya sisa memanggil metode bersihkan yang fungsinya tadi untuk membersihkan layar inputan. Lalu di dalam button keluar saya sisa memanggil metode keluar untuk keluar pada program dengan menampilkan pesan konfirmasi. Lalu event mouse klik pada list pilih. Ketika kita klik list pilih, maka mata kuliah yang terpilih akan di-outputkan ke txt matkul dan memanggil metode aktif untuk mengaktifkan tombol button. Nah, untuk event selanjutnya, event keypress di list pilih, saya tinggal memanggil metode aktif untuk mengaktifkan button yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Lalu event jcombo box, jika jcombo box terpilih maka saya memanggil isi list box untuk menambahkan elemen mata kuliah sesuai semester yang terpilih. Lalu membersihkan teks mata kuliah ketika baru memilih semester. Lalu untuk BTN simpan, di sini ada kondisi terlebih dahulu. Jika TXT IPK adalah 0, maka tampilkan pesan IPK belum diisi. Tapi jika kondisinya false, maka TXT IPK nilainya ada. Maka untuk menambahkan elemen yang terpilih maka
Saya memanggil mata kuliah di pemrograman untuk menambahkan elemen yang terpilih, dan memanggil tampil data untuk menampilkan data ke dalam tabel, dan memanggil metode hitung SKS untuk menentukan jumlah SKS dan menampilkan output nilai SKS ke dalam jumlah SKS. Nah, untuk button hapus di sini saya tinggal memanggil metode MTK batal diprogramkan untuk menghapus elemen pada list pilihan yang diklik. Lalu button hitung, di sini saya sisa memanggil metode hitung untuk menghitung dan menampilkan data lengkap dari penginputan. Oke, sudah habis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.